Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Rahmadani dengan NIM 20811334175 dari Prodi Administrasi Perkantoran Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait judul saya, yaitu self-healing dengan traveling. Ada pula juga pengertian dari traveling. Apa yang diketahui terkait traveling? Tentu aktivitas ini merupakan sebuah perjalanan yang akan membawa kita ke sebuah tempat baru. Banyak hal pula yang bisa dikembangkan, mulai dari tempat tujuan hingga bagaimana cara agar bisa kita menikmati traveling itu sendiri. Sebab ini bukan hanya sebuah jalan-jalan biasa. Lebih dari itu, traveling itu sendiri bisa membawa untuk mendapatkan sebuah kehidupan yang lebih baik, bahkan bisa memiliki perspektif baru. Mengenai apapun dalam segala kesempatan, traveling merupakan kegiatan yang menyenangkan. Dan hampir setiap orang pasti ingin melakukannya. Hal tersebut tidak mengherankan mengingat traveling dianggap bisa menghilangkan stres dan mengembalikan mood menjadi positif. Namun, istilah traveling lebih sering digunakan oleh seseorang yang melakukan perjalanan untuk tujuan liburan atau mengeksplor suatu wilayah sehingga mereka bisa mengetahui dan belajar budaya setempat. Traveling belakangan ini seolah menjadi gaya hidup baru kalangan masyarakat Indonesia. Hobi ini marak dilakukan baik di kalangan anak muda maupun orang tua. Saat ini, traveling sangat naik daun di kalangan anak muda dalam membuktikan konsistensinya dirinya kepada orang-orang. Ada pula juga keuntungan yang bisa didapatkan dari traveling. Setelah membaca apa yang sebelumnya, pengertian dari traveling tentunya bisa menggarisbawahi kalau traveling ini bukan hanya sekedar tempat atau tempat tujuan saja. Karena memang terdapat hal-hal lebih dalam serta jauh lebih penting dari itu. Keuntungan yang bisa didapatkan pada awalnya ialah meningkatkan kemampuan dalam bersosialisasi dan berkomunikasi. Mengapa? Karena akan melihat banyak sekali individu karena berada di tempat yang baru, sehingga bisa belajar untuk berkomunikasi dengan orang baru. Mengetahui siapa sebenarnya diri sendiri juga bisa menjadi keuntungan lainnya ketika melakukan traveling. Bahkan juga bisa membuat pemikiran jauh lebih damai karena akan mengenal lebih dalam arti kata dari menghargai dan toleransi. Tak berhenti sampai di situ saja. Dengan melakukan traveling secara tidak langsung, rasa percaya diri pun akan meningkat. Percaya atau tidak, traveling juga merupakan sebuah medium agar bisa mendapatkan sebuah pembelajaran hidup yang belum tentu bisa didapatkan di sebuah institusi pendidikan. Alasannya karena benar-benar turun ke dalam realita, melihat perbedaan, dan sebenarnya tidak ada yang bisa menandingi hal yang benar-benar ada di depan mata, bukan? Membuat memori indah, ini merupakan keuntungan lainnya yang bisa didapatkan ketika traveling. Untuk bisa mendapatkan hal tersebut, sehingga jangan lupa untuk belajar fotografi agar bisa mengabadikan momen-momen itu ketika sedang berada di sebuah tempat tujuan baru. Ada pula juga manfaat dari traveling. Meskipun kita harus mengeluarkan uang yang tidak sedikit untuk traveling, namun kegiatan ini memiliki banyak manfaat. Namun kegiatan ini memiliki banyak manfaat yang bisa kita dapatkan. Manfaat yang pertama, kita bisa menghilangkan stres. Tidak dimungkiri lagi, traveling mampu mengurangi stres yang dialami oleh seseorang dan mengembalikan perasaan positif. Jika kalian sedang jenuh dengan rutinitas sehari-hari, maka tidak ada salahnya untuk traveling ke tempat-tempat yang menyenangkan untuk mereduksi stres yang dialami. Manfaat yang kedua, menambah pengalaman dan wawasan. Saat traveling ke tempat baru atau ke tempat asing, biasanya kalian akan menemukan kebiasaan yang berbeda dengan keseharian kalian dan sekaligus bisa mempelajari budaya baru ataupun menikmati kuliner setempat yang tentu akan menambah pengalaman dan wawasan kalian. Yang ketiga, bisa menambah jaringan. Traveling membuka jalan untuk kalian menambah jaringan, terlebih lagi jika melakukan solo traveling ataupun backpacker. Biasanya di tempat tujuan akan ada banyak backpacker lain dan hal tersebut bisa kalian memanfaatkan untuk menambah teman baru dari berbagai daerah atau bahkan dari negara lain. Yang keempat, bisa meningkatkan percaya diri. Hal ini berlaku jika kalian traveling sendiri ataupun backpackeran. Dengan traveling sendirian, mau tidak mau semua keputusan ada di tangan kalian dan di tempat tujuan tidak ada orang yang kalian kenal sehingga kalian otomatis akan sendiri. Namun kabar baiknya, cepat atau lambat kalian akan terbiasa
dan akan meningkatkan kepercayaan diri kalian. Ada pula juga pengertian dari self-healing. Traveling sendiri bisa dianggap bagian dari self-healing yang memiliki pengertian proses penyembuhan luka diri dari luka batin atau mental yang diakibatkan oleh berbagai hal. Luka batin itu sendiri bisa muncul dalam bentuk perasaan sedih mendalam, merasa gagal, cemas, yang mengarah pada kondisi depresi. Dikutip dari laman psikologi Todai, self-healing merupakan upaya yang dilakukan oleh diri sendiri untuk menyembuhkan diri sendiri, yang memiliki tujuan memahami diri sendiri, menerima ketidaksempurnaan, serta membentuk pikiran positif tentang apa yang terjadi dalam hidup. Sebab keyakinan dari diri sendirilah yang mendorong mereka pada kesembuhan. Setiap orang tentu memiliki hobinya masing-masing sesuai dengan kesukaannya. Walaupun banyak yang bilang jika travel itu kegiatan yang hanya tidak menghambur-hamburkan uang, yang hanya untuk menghambur-hamburkan uang dan menghabiskan banyak waktu serta tenaga. Namun ada juga yang bilang jika traveling itu sekedar untuk merilekskan pikiran dari rutinitas yang membuat stres. Tetapi itu semua tergantung bagaimana kita menyikapinya. Seperti yang saya lakukan beberapa waktu lalu berwisata di daerah Batul, tepatnya di desa wisata Sikemut. Tempat wisata tersebut memiliki spot tempat seperti Sungai Oya yang di sekelilingnya terdapat bebatuan. Dan juga terdapat puncak Watu Manjung. Di sana pengunjung bisa melihat pemandangan matahari terbit ataupun terbenam. Dan yang terakhir, terdapat air terjun Watu Lawang. Menurut saya, desa wisata ini cukup memadai dan cukup mengasihkan karena tempatnya yang masih asri dan fasilitasnya yang cukup memadai. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.